warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi atau mengomentari, mengkritik sebuah karya film yang berjudul Pertaruhan. Ini disutradarai oleh Kristio Damar Alam, produser Adionto Sumarjono, dan ditulis oleh Upi Avianto. Ini diperani oleh Adipati Dolken, Aliando Syarif, Tio Pakusadewo, Jeffrey Nicole, Giolio Parangkuat, Widika Sarmoni Tarzan, dan Sylvia Anggraini. Bawa bapak ke rumah sakit sekarang. Jangan sampai apa yang kita lakukan sia-sia. Janji sama abang, Cal. Jaga diri Ical baik-baik. Jaga bapak. Bapak masih pengen ngeliat Ical jadi sarjana. Before you go. Film ini menceritakan 4 bersaudara. Yang pertama Ibra, 24 tahun, Elsan, 21 tahun, dan Amar, 20 tahun. Yang paling kecil Ical, 14 tahun. Kedua orang tua mereka menikah muda. Ibu mereka meninggal ketika melahirkan Ical, jadi Ical sama sekali tidak tahu siapa ibunya. Pada saat ibu mereka meninggal, ayahnya sungguh bingung bagaimana menggantikan ayah sekaligus ibu bagi mereka. Yang ayahnya tahu, ayahnya hanya memberikan masa depan yang terbaik untuk mereka. Dan pada saat itu, setiap hari ayahnya selalu bersikap tegas kepada mereka. Jadi mereka tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang lebih dari ayahnya. Ayahnya bekerja di sebuah bank besar. Ayahnya bekerja sebagai penjaga atau satpam di bank itu. Kan Ibra, Elsan, dan Amar bekerja di sebuah klub malam sebagai penjaga. Saat itu Ical masih sekolah SMP dan Ical setiap sekolah selalu bersama ayahnya. Tetapi saat ayahnya sudah dekat dengan pekerjaannya dan menuju pekerjaannya, Ical selalu bolos dan pulang ke warung. Karena di sekolahnya Ical selalu ditagihi uang SPP oleh guru di sekolah. Lalu bolos karena ditagih uang SPP, dan pada saat itu ayahnya gajinya sangat kecil sehingga tidak mencukupi biaya sekolah Ical. Begitupun abang-abangnya. Abang-abangnya pun digaji sangat kecil hanya untuk makan untuk diri sendiri. Mereka sangat giat dan bersemangat untuk bekerja karena ingin Ical lanjut ke sekolah yang tinggi, tidak seperti abang-abangnya yang putus sekolah. Berjalannya waktu, bapaknya sudah semakin tua dan sakit-sakitan. Tapi bapaknya selalu memaksa untuk bekerja karena ingin Ical bisa sekolah di jenjang yang tinggi. Pada saat itu bapaknya sudah berhenti bekerja, tetapi bapaknya selalu berbohong kepada anak-anaknya. Setiap hari, bapaknya selalu berangkat kerja dan berhenti di sebuah warung. Karena bapaknya tidak ingin menyusahkan anak-anaknya dan tidak ingin mereka tahu kalau bapaknya sudah berhenti bekerja. Keesokan harinya, Ical selalu melihat dan mendengar bapaknya batuk-batuk dan sering muntah darah dari mulutnya. Tapi Ical tidak berani mengungkapkan atau berbicara kepada ayahnya. Ical takut dimarahin. Setelah ayahnya mandi, ayahnya pingsan dan Ical melihatnya. Kemudian Ical memanggil abang-abangnya untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit, Ibra menuju ke kasir dan bilang, "Cepat tangani bapak saya dan berikan kamar yang terbaik." Tetapi kasir menolak karena Ibra harus membayar biaya rumah sakit dulu. Dan pada saat itu Ibra tidak punya uang. Dan dia bingung. Dia marah kepada susternya. "Cepat tangani bapak saya. Ini rumah sakit untuk
menangani orang sakit, bukan orang yang membutuhkan uang. Dan pada saat itu susternya selalu menolak. Dan Ibra pergi ke adik-adiknya untuk mendiskusikan bagaimana mendapatkan uang. Lalu Ibra berkata kepada adik-adiknya, "Bapak mempunyai 4 orang anak laki-laki. Bapak membesarkannya sendiri, tetapi 4 anak laki-laki itu tidak bisa menyelamatkan 1 orang ayah." Apa? Lalu mereka sedih saat itu. Mereka bingung. Mereka berpikir bagaimana mendapatkan. Tetapi Amar mendapatkan ide. Bagaimana kalau kita meminjam uang ke bank yang dulu Bapak bekerja di situ. Lalu mereka setuju dan Ibra menuju bank tersebut dan datang kepada bosnya. Ibra berkata, "Saya ingin meminjam uang untuk bapak saya yang dulu kerja di sini sebagai satpam." Tapi bosnya menolak dan bosnya berkata, "Saya tidak ingin mengurus satu satpam yang sudah tua dan sakit-sakitan." Dan pada saat itu Ibra marah. Lalu terjadilah keributan dan Ibra diusir. Akhirnya gagal untuk meminjam uang. Mereka berpikir lagi. Berpikir sangat lama. Lalu mereka berpikir mendapatkan uang jalannya selalu buntu, selalu tidak dapat. Akhirnya mereka berpikir yang tidak jernih dan sangat ceroboh. Mereka berpikir untuk merampok. Mereka berpikir untuk merampok sebuah bank yang dulu ayahnya bekerja di situ. Dan akhirnya Amar dan Elzan menyetujui ide dari abangnya. Sedangkan Ical mendengar perkataan abang-abangnya itu. Ical tahu kalau abang-abangnya akan merampok. Keesokan harinya, ketika abang-abangnya ingin berangkat merampok, di tengah perjalanan, abangnya ingin membuka bagasi untuk mengambil senjata. Tetapi di dalam bagasi ada Ical yang bersembunyi untuk ikut ke perampokan abang-abangnya. Abang-abangnya di situ marah dan memarahi Ical. Tapi karena terpaksa, Ical ikut dalam perampokan itu. Ical nunggu di mobil, sedangkan abang-abangnya pergi masuk ke dalam bank. Situ mereka mulai merampok, tapi ada satu orang yang membawa di dalam bank yang membawa senjata juga. Ketika Ibra sedang mengambil uang, Elzan dan Amar bersembunyi karena ada satu orang yang membawa senjata untuk menembak mereka. Kemudian Elzan ingin menyelamatkan bayi di situ karena tidak tega bayi ada dalam situasi begini. Kemudian Elzan ingin menarik bayi itu, tiba-tiba tertusuk dan tertembak oleh orang yang membawa senjata itu. Dor. Oke. Dor. Terus Elzan pingsan, bukan pingsan ya guys, tapi sudah tergeletak, lemas. Lalu Amar ingin menyelamatkan Elzan, tapi Amar juga tertembak juga. Begitupun Ibra. Ibra juga ingin menyelamatkan, tapi Ibra juga tertembak. Tapi Ibra ingin berusaha menuju rumah sakit lagi untuk membayar dan menangani ayahnya. Ibra memaksa dan Ibra meninggalkan Elzan dan Amar di bank tersebut. Ibra langsung menuju ke rumah sakit. Dan pada saat itu Ical melihat kalau Amar dan Elzan
sudah tertangkap polisi. Kemudian Ibra dalam keadaan lemas dan sakit, Ibra langsung menuju ke kasir dan melempar uang itu kepada susternya. Saking marahnya, Ibra langsung berkata, "Cepat tangani bapak saya dengan baik dan berikan dia yang terbaik untuk sembuh." Mbak kasir itu mengiyakan semuanya. Lalu Ibra berkata kepada Ical, "Tolong jaga bapak." Dan Ibra sudah tidak tertolong lagi karena sudah tertusuk oleh tembakan yang tadi. Jadi Ibra itu sudah tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal. Sedangkan Amar dan Elsan sudah dipenjara karena tertangkap oleh polisi. Dan di situ ada Ical saja yang akan menjaga bapaknya seumur hidup. 1 bulan kemudiannya, ayahnya sudah sehat kembali. Dan ayahnya sangat menyesal karena ayahnya tidak pernah memberikan kasih sayang kepada mereka. Ayahnya tidak pernah menunjukkan kalau mereka itu sangat berarti di hidupnya. Dan pada saat itu, ayahnya minta maaf kepada Elzan dan Amar, datang ke penjara untuk meminta maaf. Jadi, kelebihan dari film tersebut adalah banyak manfaat yang kita ambil dan pemeran atau tokoh-tokohnya itu sangat bagus saat berakting. Filmnya juga bagus dan keren. Dan kekurangannya ada banyak kata-kata kotor guys di film itu. Kalian bisa nonton saja ya. Ada banyak kata-kata kotor dan ada banyak yang tidak layak ditonton untuk anak di bawah umur. Tapi di film itu juga ada sisi negatifnya, bahwa kita tidak boleh merampok atau mengambil tindakan yang ceroboh. Jadi dari cerita tersebut kita bisa mengambil kalau kita harus memberikan kasih sayang atau menunjukkan betapa berartinya orang yang berarti di hidup kita. Jadi jangan sia-siakan waktu. Tapi di film tersebut juga ada sisi negatif yang kita tidak boleh contoh, yaitu kekerasan, berkata-kata kotor, ada yang tidak layak ditayangkan. Begitu. Kalau kalian mau nonton, silakan nonton di channel YouTube di YouTube ya. Cari saja Pertaruhan Full 2017. Pasti ada. 17 emang. Pasti ada. Karena film tersebut dibuat pada tahun 2017. Oke, kalau kalian penasaran. Oke, bye.